Apa sih yang biasanya kamu lakukan setiap kali kamu gajian? Banyak orang yang nggak tahu apa yang harus dilakukan setiap kali gajian. Jadi begitu uang masuk, habis itu dipakai, akhirnya uangnya jadi habis tanpa arah. Di pertengahan bulan aja udah nggak tahu mesti gimana, karena uangnya udah habis. Nah, coba bayangin nih, kalau kita setiap kali gajian tahu apa yang harus kita lakukan, kita jadi tenang menghadapi 1 bulan ke depan ini. Kita tahu apa yang kita lakukan dengan uang hasil kerja keras kita. Kita punya kendali penuh atas uang yang kita terima. Karena itu, hari ini kita mau bahas sama-sama apa aja sih sebetulnya yang penting banget untuk kita lakukan setiap kali kita gajian. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah sisihkan, bukan sisakan. Kita seringkali begitu gajian, kita merasa uang kita banyak banget sehingga akhirnya kita belanja, boro-boro mau ada sisa. Kadang-kadang malah yang ada jadinya kurang gitu kan. Jadi sebaiknya disisihkan dari awal. Intinya gini, misalnya nih ya, gaji kamu 10 juta nih setiap bulan. Kamu sisihkan misalnya 2 juta. Anggap gaji kamu itu bukan 10 juta, gaji kamu itu 8 juta. Anggap aja 2 jutanya itu nggak ada. Lalu disisihkannya buat apa? Nah, sisihkan untuk 3 hal ini. Yang pertama untuk tabungan masa depan. Ya itu di dalam tabungan masa depan itu ada dana darurat yang perlu kamu persiapkan kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi dana darurat misalnya 3-6 bulan pengeluaran kamu setiap bulan. Jumlahnya pokoknya kamu tentukan sendiri deh sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Untuk dana darurat atau untuk dana pendidikan anak atau untuk dana pensiun atau apapun itu disisihkan untuk tabungan masa depan. Yang kedua, investasi ya. Investasi sekarang kan ada berbagai macam jenis investasi. Kita bisa diversifikasi dengan berbagai macam jenis investasi. Sekarang di YouTube itu ada banyak banget yang ngajarin soal investasi. Kamu bisa investasi saham, reksadana, emas, macam-macam. Ya, nanti pelajari sendiri dan habis itu kamu tentukan sendiri resiko yang mau kamu ambil dari investasi ini seberapa besar. Ya, jadi diversifikasi. Yang ketiga, donasi. Ya, donasi ini artinya maksudnya uang yang kita terima, gaji yang kita terima setiap bulan itu jangan hanya buat diri kita sendiri. Kita juga harus berbagi sama orang lain. Jumlahnya seberapa itu tergantung teman-teman semua. Karena itu kan berkat yang kita terima ya, kita juga harus memberkati orang lain. Jadi jangan lupa sisihkan dulu, jangan disisakan. Ya, 3 hal tadi, tabungan untuk masa depan, kemudian investasi, dan yang ketiga untuk donasi. Berikutnya setelah sisihkan tadi, kita harus bayar hutang. Nah, bayar hutang ini harus dilihat juga nih. Setiap bulan itu hutang saya berapa, cek daftar hutangnya. Bayar dengan disiplin. Jangan tunda-tunda bayarnya. Kalau kita tunda-tunda akhirnya kita jadi harus membayar segala sesuatu yang sebetulnya bukan beban kita jadi tambah beban. Kayak misalnya kita harus bayar biaya keterlambatan, yang tadinya kita mesti bayar full payment, kita bayarnya minimum payment, akhirnya jadi beban-beban untuk bulan-bulan berikutnya yang kayak gitu-gitu. Kalau pakai kartu kredit bayarnya full, jangan bayar minimum payment atau partial payment karena itu akan membebani kita di bulan yang akan datang lagi gitu kan. Jadi pada saat menggunakan kartu kredit, coba pikir apakah kalau saya beli barang ini dengan kartu, bulan depan itu saya bisa bayar full apa enggak? Kalau misalnya saya nggak bisa bayar full, saya nggak pakai kartu gitu. Contohnya gitu. Nah, terus udah gitu setiap kali teman-teman mau ambil hutang ya, kalau memang perlu banget ambil hutang, itu coba pikirin sekarang ini dengan gaji saya sekarang ini saya mampu nggak sih bayar hutang saya ntar ke depannya. Yang wajar itu adalah hutang itu hanya boleh 30% cicilannya ya, 30% dari gaji kita sekarang. Jadi contoh yang tadi kalau gaji kita 10 juta, hutang itu tidak akan terlalu membebani kalau kita cuma punya kewajiban 30% dari gaji kita. Jadi 3 juta aja. Jadi kalau setiap kali kita mau beli sesuatu menggunakan hutang, coba pikir nih, sekarang itu beban saya setiap bulan untuk bayar hutang tuh berapa sih? Lebih dari 3 juta enggak? Masih ada room enggak gitu? Kalau misalnya ternyata sekarang udah 2 juta, oh masih bisa ambil 1 juta lagi. Kalau dengan tambah 1 juta lagi ternyata nggak terlalu beban, ya udah boleh gitu. Tapi kalau misalnya jadi 4 juta, nanti jadi susah nih saya nih bulan-bulan ke depan, sebaiknya jangan.
Ya, kita ukur kemampuan kita sendiri, kemampuan kita di masa depan. Karena seringkali kita itu demen yang namanya instant gratification. Begitu lihat barang, misalnya handphone harga 15 juta. Begitu kita lihat nih, bisa nih bayar nih. Seakan-akan waktu kita bawa pulang itu barang, handphone itu ke rumah, kita lagi nggak ngeluarin apa-apa, nggak ada yang mengorbankan sesuatu. Kita bawa pulang handphone, kita happy dengan handphone kita, tapi kemudian setiap bulan itu cicilannya membebani kita. Karena itu hitung baik-baik berdasarkan kemampuan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan, jangan hidup di luar kemampuan. Akhirnya kita jadi berat dengan hutang-hutang. Jadi biasakan setiap gajian bayar hutang. Itu yang kedua tadi. Bayar hutang dulu, baru habis itu kita spend untuk hal-hal yang lain. Anggap aja tadi kalau tadi 2 juta untuk disisihkan untuk masa depan, 3 juta untuk bayar kewajiban-kewajiban hutang. Yang berarti kita anggap gaji kita bukan 10 juta, tapi gaji kita yang sebenarnya hanya 5 juta. Step selanjutnya baru siapkan untuk kebutuhan bulanan. Setiap bulan pasti kita ada pengeluaran-pengeluaran rutin yang biasa kita lakukan. Kayak misalnya untuk alokasi makan harian, setiap hari biasanya pengeluaran yang kita perlukan untuk makan harian berapa sih? Kemudian kalau weekend biasanya pengeluarannya lebih besar, itu disiapkan. Selain itu ada juga kayak bayar air, bayar listrik, terus dia gitu bayar uang sekolah, bayar iuran keamanan dan lain-lain. Kemudian untuk belanja bulanan di supermarket, di pasar dan sebagainya itu disiapkan setelah tadi yang 2 tadi selesai. Jadi kita tahu nih kita punya kebutuhan bulanan biasanya apa aja. Berikutnya cek kalender. Ada nggak sih pengeluaran-pengeluaran di bulan ini yang di luar pengeluaran kita yang biasa? Kayak misalnya ada yang ulang tahun apa enggak sih bulan ini, atau mungkin ada acara-acara tertentu yang perlu kita hadiri, atau mungkin bulan ini kita perlu traveling, atau apalah gitu ya. Kita yang tahu nih apa sebetulnya pengeluaran-pengeluaran yang nggak biasa. Nah itu kita mesti cek setiap kali kita gajian, karena ini akan mempengaruhi juga pengeluaran kita di bulan ini. Berapa banyak yang harus kita alokasikan untuk hal-hal tidak terduga ini. Selanjutnya adalah alokasikan uang kita untuk fun money. Apaan tuh fun money? Saya pernah cerita khusus tentang fun money ini. Jadi gini, kan ada 2 jenis orang nih kadang-kadang ya yang betul-betul sangat bertolak belakang. Ada orang yang sangat ketat sama keuangannya. Dia tabung untuk masa depan sampai pelit banget sama dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang begitu gajian, hambur-hamburkan uang sampai akhirnya jadi susah juga di masa depannya malahan. Karena dia jadinya kelilit hutang yang begitu banyak karena terlalu menyenangkan diri sendiri. Karena itu kita perlu ada di tengah-tengah. Kita sudah alokasikan sendiri nih duit kita, uang hasil kerja keras kita untuk fun money, untuk dana senang-senang. Maksudnya gimana tuh dana senang-senang? Yaitu yang tadi misalnya untuk jalan-jalan sama keluarga, untuk traktir pasangan, untuk bawa anak-anak untuk main ke tempat-tempat bermain, atau misalnya untuk diri sendiri untuk pergi ke salon, mau pijat atau macam-macam deh. Jadi karena kita tahu nih dengan sadar kita menyisihkan uang untuk hal-hal ini, kita jadi gak merasa bersalah waktu kita menggunakan uang itu. Kita jadi gak boros sama diri kita sendiri, dan kita juga gak pelit jadinya sama diri sendiri. Karena kita sudah mengalokasikan. Nah, dikit lagi udah mau gajian nih. Kita mesti bisa alokasikan gaji kita dengan bijaksana supaya hasil kerja keras kita sepanjang bulan ini nggak hilang dengan begitu saja dalam sekejap, tapi sudah direncanakan dengan baik sehingga hati kita tenang sepanjang bulan ini. Kalau teman-teman punya tips lain tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan pada saat kita gajian, boleh tolong share di kolom komen di bawah. Barangkali juga bisa membantu teman-teman yang lain yang nonton video ini dan yang baca komen-komen teman-teman di bawah. Oke, saya senang banget bisa sharing buat kalian hari ini. Mudah-mudahan video hari ini bisa membantu, bisa bermanfaat. Thank you banget udah temenin sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video ini ya. Bye!